Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wal Mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan li muallif kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Allah masih berikan kepada kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir di majlis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita baca salawat. Masya Allah, salawat itu sama dengan kita punya kesehatan. Ada orang yang ternyata dikasih salawat, dia seperti orang sariawan. Apa maksudnya? Gak bisa merasakan sesuatu. Baca salawat tapi nggak kerasa. Itu sama dengan orang sariawan dikasih makanan. Bagaimana dia ngerasakannya? Gak bisa. Karena ngerasakan sariawannya aja udah tersiksa. Maka para jamaah sekalian, di majlis ini, di masjid ini, tentunya kita sama-sama hadir, menghadirkan jiwa, menghadirkan raga sudah otomatis. Moga-moga jiwa raga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam sudah hadir di acara Rajaban. Ketika hadir ternyata kita nggak paham itu maunya penceramah ngomong apa. Orang kita dari Lampung, dari Malang, dari Jember, dari Madiun, dari Kediri, gak paham. Ternyata penceramahnya ngomong pakai bahasa Sunda. Akhirnya saya bertanya, apa niatmu ngaji ke sini? Satu niatnya, mujalasatul ulama. Duduk bareng bersama orang alim ulama. Itu udah hikmahnya besar banget. Anugerah. Kok betah loh duduk bersama ulama padahal gak paham ulamanya ngomong apa. Yang penting ada rasa mahabbah di dalam diri, udah otomatis rasa cinta, otomatis keberkahan akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir di majlis ini saya sampaikan tadi seperti orang yang tergantung dia rasa yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah. Rasanya apa? Ketika tahu-tahu kebayang oleh kita hadir di majlis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, loh, bayangannya kayak apa kita? Apakah kita manggil-manggil sampai ini sholawatan? Kadang kita ini capek nih lisan. Kenapa capek? Karena belum ikhlas. Begitu sallallahu ala Muhammad amin, ngucapin amin aja gak bisa. Saking gak dapat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ini hadir kayak gini lah, dalam rangka pelan-pelan langkah. Moga-moga dengan pelan-pelan langkah kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala terus pantaskan kita untuk menjadi hambanya, untuk mendapatkan keridhaannya, untuk masuk ke surga. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini,
tujuannya adalah kalau dalam bahasa thariqah itu al-wusul. Tapi kalau bahasa kita tujuannya adalah memantaskan diri untuk menjadi penghuni surga. Ngapain ngaji? Biar pantas. Kenapa? Sebenarnya nggak pantas. Makanya ini mumpung di bulan Rajab, Sya'ban ya, sekarang tanggal 6 apa 4? Tanggal 6 Sya'ban, nanti ada malam nisfu Sya'ban. Kalau ini ada perbedaan pendapat tentang malam nisfu Sya'ban, ya sudah. Kita mempercayai bahwa Allah berikan kepada kita bertemu malam nisfu Sya'ban itu anugerah. Ya, kita baca Yasin itu anugerah. Loh kok enggak dari sekarang, enggak sempat. Makanya nanti malam nisfu Sya'ban itu sempatnya. Kenapa? Bareng-bareng rame. Barangkali siapa yang diterima. Baca sendirian kagak diterima oleh Allah. Emang tahu? Kagak ada yang tahu. Semua amal kita oleh Allah sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Ada yang tahu? Kagak. Makanya malam Lailatul Nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, pertengahan nisfu Sya'ban kita manfaatkan untuk merubah takdir di Lauhil Mahfuz. Bisa dengan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Enggak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Makanya malam Lailatul Qadar itu kita kudu banyak berdoa. Kalau dibid'ahkan akhirnya kita nggak ngapa-ngapain pada malam itu. Udah malam pertama Sya'ban nggak ngapa-ngapain, malam kedua nggak ngapa-ngapain, malam ke setengah nggak ngapa-ngapain, sampai akhir Sya'ban nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Dibid'ahkan. Ya namanya ulama, ada yang membid'ahkan, ada yang membenarkan. Loh, kita mau ikut yang mana? Itu pilihan Anda. Mau cari dalilnya? Nyari dalil nggak ada di Qur'annya, nggak ada di hadisnya. Cari kalam ulama. Jangan memahami Quran, jangan memahami hadis, nggak punya ilmu. Akhirnya pakai ilmu terjemah. Diterjemahin. Maka kemudian diterjemahkan, contohnya yadullahi fawqa aydihim. Diterjemahkan tangan-tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya. Allah itu ada di mana? Katanya ada di, ya Allah itu ada di mana-mana. Bukan hanya di arsy. Istawa, alal arsy istawa. Ada di arsy saja, berarti di sini nggak ada. Nah ini kan jadi salah. Kenapa mereka itu, orang-orang sebelah itu memahami adanya jisim. Allah itu punya jisim, Allah punya jasad. Nah ini kurang ajar nih. Nah, ini jasad. Kalau makhluk iya, dan semua makhluk mengalami perubahan. Makhluk itu mengalami perubahan. Tapi kalau pencipta tidak akan mengalami perubahan. Para jamaah sekalian jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit faedah tentang bagaimana kita nanti, ya dari sekarang lah, tanggal 6 ini Sya'ban sudah harus mulai. Yang belum qiyamul lail, yang belum puasa besok tuh mulai puasa. Makanya terus nyari ilmu, karena orang yang berilmu tidak mungkin beradab. Ada pernyataan al-adabu fawqal ilmi. Apa artinya? Adab itu di atas. Kalau di atas kan ada ala. Di atas. Kalau ala nempel. Ala al-qalam suatu ala roksi, peci di atas kepala. Tapi kalau tidak nempel di atas, fauqa, di atas. Jadi adab itu artinya tidak disebutkan lebih utama daripada ilmu. Enggak. Kalau utama afdal. Al-adabu afdalu minal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Itu afdal. A'la, arfa'u, isim tafdil. Tapi ini kan fauqa. Fauqa artinya bersama. Tidak mungkin orang menjadi beradab kalau tidak punya ilmu. Jadi enak aja ngatain orang.
kamu nggak beradab walaupun ilmunya banyak. Nah, itu mustahil. Jadi kalau orang beradab pasti ilmunya namanya beradab. Nah, saya beradab walaupun ilmunya sedikit, nggak mungkin. Namanya orang ilmunya sedikit, suruh ke masjid nanti susah. Ilmunya sedikit. Baik jamaah sekalian, ini di bulan Sya'ban kita manfaatkan ngaji tentang persiapan bulan Quran. Bulan Quran itu ya nanti malam nuzulul Quran yang adanya di bulan Ramadan. Ini ada kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Adab Hamalatil Quran. Ini tentang adab-adab membaca Quran, menghafal Quran, adabnya yang mengajar Quran, adab pembelajar Quran juga ada. Cuman ini ternyata sekarang bab ke-6. Bab ke-1-nya kapan? Udah lewat. Langsung bab ke-6. Al-babus sadisu, adapun bab yang ke-6. Fi adabil qiraati, ini tentang adab membaca Al-Qur'an. Enggak ada adabnya, berarti enggak punya ilmu tentang adab. Hadzal babu huwa maksudul kitab. Inilah bab tujuan utama daripada kitab ini. Wa huwa muntasirun jiddan, sangat luas pembahasannya. Wa ana usyiru ila atraf min maqasidihi karahatal italah. Aku hanya menunjuk sebagian dari maksud-maksudnya karena khawatir terlalu panjang. Wa khaufan ala qari'ihi minal malalah, dan khawatir yang baca itu bosan. Kenapa? Terlalu panjang. Maka dia disingkat. Fa awwalu dzalika yajibu 'alal qari'i al-ikhlas. Maka hendaknya yang pertama seorang yang baca Al-Qur'an itu menghadirkan keikhlasan. Wa mura'atu al-adab wa mura'atul adabi ma'al Qur'an, dan menjaga adab terhadap Al-Qur'an. Anak-anak sekarang tuh baca Quran teng. Kalau dulu baca Quran gini loh. Ya, kalau dari rumah menuju tempat ngaji bawanya gitu. Anak sekarang enggak, beda. Makanya lama-lama nilai-nilai Qur'annya juga berjalan sesuai dengan waktu, turun terus. Fayam bagi ayastahdira fi nafsihi annahu yunajillah. Maka hendaknya orang yang baca Quran menghadirkan dalam hatinya bahwa ia sedang bermunajat kepada Allah. Jadi munajat itu bukan hanya diam sendirian, zikir, subhanallah, nyebut asma Allah, bukan hanya itu. Baca Quran itu niatkan untuk munajat. Wa yaqra'u ala haliman yarallah, dan membaca Al-Qur'an dalam keadaan seolah-olah melihat Allah. Bisa enggak kita? Wah, ilmunya juga baru dapat malam ini. Kemarin baca Quran yang baca aja. Wa fa innahu illam yakun yarahu fa innallaha ta'ala yarahu fa innahu, maka sesungguhnya apabila dia tidak melihatnya, fa innallaha, maka Allah, sesungguhnya Allah yarahu, Allah melihatnya. Jadi baca Quran, sholat, berbuat baik, bersedekah, itu kita harus berusaha ngerasa sedang dilihat oleh Allah. Baru itu sedekahnya yang terbaik, sholatnya yang terbaik. Kalau enggak, ngeremehin. Kenapa? Tidak ngerasa dilihat oleh Allah. Faslun, inilah fasal. Faslun utawi, hadza faslun. Utawi iku fasal. Jadi jawab. Wa yambaghi, dan menjadi baik seyogianya, idza arada, apabila seseorang mau baca al-qiraat, baca ayyunadifa, kalau dia mau baca Quran, ia harus membersihkan fahu, mulutnya, bisiwaki, dengan siwak.
Ini siwak. Punya siwak. Ya selain siwak. Au ghairihi wa ghairihi, dan selain siwak. Selain siwak apa? Itu pakai besi. Ini harus diterangkan. Pakai sikat. Sikat pakai odol. Ya. Wa yajuzu, dan diperbolehkan bisairil idani, menggunakan semua jenis kayu lainnya. Jadi jangan kayu yang keras, bahaya. Businya habis berdarah semua. Wa bikulli ma yunadzifu, dan dengan segala sesuatu yang bisa membersihkan, kal khirqatil khasinati, seperti kain yang kasar. Kalau yang halus nggak bisa, tapi kain yang kasar. Malah di dalam kitab Minhajul Qawim itu disebutkan, kayaknya kalau masih ingat dulu, disebutkan make tangan yang kasar, tapi tangan orang lain, bukan tangan sendiri. Boleh. Ada yang mau? Aduh, udah tahu resikonya kan? Wal asnani, dan asnan ini belum ada keterangan. Wa ghairi dzalika, dan selain itu. Wa fi husulihi bil isba'il khasinati salah satu aujuhin, adapun tercapainya sunnah siwak dengan jari yang kasar terdapat 3 macam pendapat. Tadi saya bilang kan, li ashabis Syafi'i, di kalangan ulama pengikut Imam Syafi'i rahimahullah, asharuha annahu la yahsul, pendapat yang paling masyhur, la yahsul, tidak boleh. Ya, walaupun ada yang membolehkan. Wasani yahsul, pendapat yang kedua boleh. Mau ikut yang mana, Pak? Wasalisu yahsulu illam yajid ghairaha, yang ketiga boleh apabila tidak menemukan selain siwak. Wala yahsulu in wajada, dan tidak boleh. Maksudnya yahsulu maksudnya tidak boleh. Yahsulu artinya hasil. Dan tidak boleh in wajada, kalau dia mendapatkan siwak. Kalau enggak ada, ya boleh. Ini kan daripada. Makanya kadang-kadang orang yang membiasakan siwak kadang pakai sarungnya kalau misalnya. Ya itu sarung sendiri. Sarung temennya juga gimana, Bang? Tahu. Pakai sarung orang lain. Wa yastaku, dan dia bersiwak ardon, secara melintang. Dimulai mubtadi'an, dimulai bil janibil aiman, dari sisi kanan, min famihi, dari mulutnya, wa yanwi bihi al-ityana bis sunnah, dan niat melaksanakan sunnah. Jadi ini ada hadisnya, as-siwaku makharatun, gimana Pak Haji? Makharatun lil fami, ya, makharatun lil fami, mardatun lirrabbi. Jadi siwak itu bisa mensucikan mulut dan mendapatkan ridho Tuhan. Kita nggak tahu. Kadang ada orang bawa siwak, gimana supaya nggak jorok? Nah, ya pakai ilmunya. Jangan pakai siwak punya orang lain. Nah, itu yang jelas. Kalau ba'dul ulama, telah berkata ba'dul ulama, sebagian ulama, yaqulu, dia berdoa inda siwaki, ketika bersiwak, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Kemarin doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ramadana wa hasil. Rajab udah lewat. Kerasa nggak berkahnya? Kan kalau minum obat kerasa. Makan nasi uduk kerasa nggak dengan nasi biasa? Kerasa bedanya.
Tapi di sini aneh ya, makan cabai itu jadi lada. Makan cabai, lada ya. Makan cabai jadi lada. Itu di Bogor. Jakarta pedas. Oh, di Jakarta jadi pedas. Makan cabai jadi pedas. Di Lampung apa? Makan cabai pedas. Di sini lada. Jadi doanya, ya Allah, berkahilah aku dengannya. Ya. Jadi dengan pakai siwak. Ya Arhamar Rahimin, itu aja. Pokok jangan sampai kita duduk nggak doa. Itu nih, ulama ngajarkan kita gitu. Ini masuk masjid belum doa, lupa, segera doa. Tadi mau baca sholawat atau habis melaksanakan pembacaan sholawat, kok belum doa? Doa. Melihat orang, orang bagus banget, doa. Ibu-ibu lihat ada anak cakep banget, pinter banget, moga-moga jadi jodoh untuk anak saya. Ya. Itu boleh-boleh saja. Ya. Lihat orang doa. Kita ini ibadah kurang, amal kurang, sedekah kurang, doa juga. Ini yang nggak boleh terus. Doa aja terus, bebas. Qala Mawardi telah berkata Al-Imam Al-Mawardi min ashabis Syafi'i, dari salah satu dari sahabat-sahabat Imam Asy-Syafi'i. Ini jadi kita tahu siapa itu Imam Mawardi, sahabat dari Imam Syafi'i. Ini pengikut Imam siapa kita? Pengikut Imam Syafi'i. Kalau ditanya siapa sahabatnya, tak tahu. Kenapa? Kagak ngaji. Ngaji baru tahu. Imam Mawardi. Wa yustahabu, dan disunahkan ayastaka, melakukan siwak fi dhahiril asnani wa batinihi, pada bagian luar gigi dan dalamnya. Wa yumirru asiwaka, dan mengusapkan siwak ala atrafi asnanihi, pada ujung-ujung giginya. Tempat wakarosi adrosihi, dan juga tempat tumbuhnya geraham. Wasaqfi halqihi, dan serta dan langit-langit tenggorokan. Imroron rafiqon, dengan usapan yang lembut, jangan emosi. Habis siwakan bukan dapat sunnah, dapat sariawan, akhirnya nyalahin, nggak mau lagi siwak. Kenapa? Habis siwak pasti sakit gigi. Salah ya, nggak tahu caranya. Pakai siwak itu tidak seperti pakai sikat gigi, apalagi sikat besi. Na'udzubillah. Ya. Qalu, mereka berkata, para ulama, wayam bagi, dan hendaknya, seyogyanya ayastaka, bersiwak bi'udin mutawassitin, dengan batang yang sedang. Ini kecil apa sedang? Ya, tergantung selera. Ini kecil menurut siapa? Makanya kalau ini masjid besar apa kecil? Besar dibandingkan dengan Istiqlal. Besar apa kecil? Kecil dibandingkan Masjidil Haram. Atau masjid apa yang ada di Pakansari itu? Besar apa kecil? Masjid apa namanya? Al-Waton, Nurul Waton. Udah pernah ke sana? Orang Bogor kok nggak ke sana? Sama. La sadidil yubusati, tidak terlalu keras karena kering. Wala sadidir rutubati, dan tidak terlalu basah. Kalau baru beli atau baru dapat dari Mekah, orang yang berangkat umroh dibuka basah. Jangan dijemur, jangan dibuka semua. Kalau dibuka semua baunya beda. Ini ada khas kayu arak. Kayu arok namanya. Qala, telah berkata, beliau berkata, fa in istadda yubusuhu layyinhu bil ma, kalau dia terlalu kering, terlalu keras, maka lunakkanlah dengan air. Wala baksa, enggak apa-apa, bistimili siwaki ghairihi, enggak apa-apa ternyata
make siwak orang lain biidnihi dengan izinnya, pinjemnya. Tapi mau nggak? Loh, demi sunnah mau aja. Ya kan, maunya kita punya pasangan hidup kita ya. Ya kan? Kalau dulu ada sisa minum dari para kiai, para ustadz, itu anak-anak berebut. Sekarang anak-anak kita mau nggak minum sisa bekas kita? Pengennya yuk gelas sendiri. Kenapa? Karena kita ini secara tidak langsung kadang-kadang mengikuti Nabi siapa itu? Yang anaknya kagak ngaji, sehingga ketika diajak untuk naik perahu nggak mau. Loh, ini bapaknya ibunya ngaji, anaknya main game. Nah ini terjadi sekarang. Nanti kalau udah gede, nah ayo kalau mau selamat sini. Enggak aku ikut temen aku aja. Ayo silaturahim, enggak. Di rumah aja. Itu anak-anak kita kayak gitu nggak? Karena dari kecil nggak kita ajak. Makanya pokoknya punya anak, usahakan bapaknya ngaji, ikut ngaji. Walaupun anaknya tidur, tapi kan nggak niat anaknya. Anak niat nggak tidurnya? Anak itu tidur di mana aja. Di motor tidur. Bapak Erwin di motor tidur. Wah, dia di depan. Wa amma idza kana famuhu najisan bidamin aghirihi, dan apabila mulutnya najis bidamin disebabkan darah, aghirihi atau selain darah, fa innahu yakrahu lahu qiraatul Qur'an qabla ghuslihi, sesungguhnya dia itu dimakruhkan baca Al-Qur'an qabla ghuslihi, sebelum membersihkannya. Makruh baca Qur'an. Coba baca Quran kayak berpahala gitu. Ini kan sama dengan orang masuk masjid tapi ternyata dia habis makan petek. Enggak Ustaz, enggak makan petek. Ya jengkol. Kayak jengkol apa lagi ya? Bawang ya. Bawang berambang enggak boleh. Itu makruh. Sama dengan baca Quran tapi enggak pakai siwak. Wahal yahrumu, apakah hukumnya sampai haram? Qala Ar-Ruyani, telah berkata Imam Ruyani min ashabis Syafi'i, beliau juga salah seorang dari sahabat-sahabat Imam Syafi'i, an walidihi, dari ayahnya. Yahtamilu wajhaini, beliau memiliki dua pendapat, wal asahhu, dan yang paling sah la yahrumu, tidak sampai haram tapi makruh. Nah kalau ketemu istri, suami ketemu istri, coba makruh langsung cium aja, makruh apa haram? Duh, ini kan kita laki-laki nih, suami-suami nih jangan terlalu egois. Pulang dari kerja di mana, hanya bilangnya istri itu harus dandan, kalau suami datang harus wangi. Masa bau kelek, kan? Tapi itu yang dituntut kok istrinya saja, suaminya harus sama-sama pakai parfum, jangan main sosor. Gimana aja kan kalau pulang kerja wangi? Oh kalau pulang kerja wangi dimarahin, iya. Misalkan selingkuh. Di luar ngapain gitu? Bau keringet yang diinginkan. Bau keringat yang diinginkan, tangan yang kasar gitu ya. Berarti itu amal sendiri. Kecuali kerjanya di rumah, kalau wangi kan aneh. Muhafadzatan ala taharati, sebagai bentuk menjaga kesucian. Nah itu. Jadi tidak sampai masuk derajat haram. Faslun, inilah fasal, yustahabu, disunnahkan, ayyaqra'a, membaca, hendaknya membaca Al-Quran wa huwa ala taharatin, dan orang yang baca Al-Quran dalam keadaan suci, disunnahkan, ya bukan wajib. Fa in qara'a muhdisan jaza, jika ia membaca dalam keadaan berhadas jaza, boleh. Bi ijma'il muslimina, berdasarkan ijma' kaum muslimin.
Wal ahadisu dan hadis-hadis fihi tentang hal itu kasiratun ma'rufatun, hadisnya banyak dan sudah dikenal. Allah telah berkata Imamul Haramain, sopo Imamul Haramain, Imam Haramain, wala yuqalu, dan tidak dikatakan irtakaba makruhan, ia melakukan sesuatu yang makruh, bal huwa tarikun lil afdal, tetapi dia dikatakan meninggalkan sesuatu yang utama. Utamanya apa? Ya suci. Utamanya apa? Bersiwak. Fa illam yajid al-ma'a, maka apabila dia tidak mendapatkan air, tayammama, maka dia bertayamum. Wal mustahadatu, dan adapun orang yang beristihadah perempuan, fi zamanil mahkumi, pada waktu yang dihukumi, bi annahu tuhrun hukmuha hukmul muhdis, yang dihukumi masa sebagai masa suci, hukumnya seperti orang yang berhadas. Wa ammal junubu, maka adapun orang yang junub, wal haidu, dan orang wanita yang haid, fa innahu yahrumu alaihima, maka diharamkan atas keduanya qiraatul Quran, baca Al-Quran. Saking semangatnya dia, habis junub baca Quran. Sawa'an kana ayatan aw aqalla minha, baik itu membaca satu ayat ataupun kurang dari satu ayat. Sedikit ayat enggak boleh, yahrumu haram. Wa yajuzu lahuma, dan boleh bagi keduanya, orang yang haid, orang yang junub dan wanita yang haid, ijra'ul Quran, menjalankan Al-Quran, ala qulubihima, di dalam hati atau atas hati mereka, min ghairi talaffuzin bihi, tanpa melafatkannya. Jadi orang yang junub dan orang yang sedang haid, kayak haid, wanita yang haid itu enggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, enggak boleh. Kalau di hati boleh. Menurut siapa? Menurut ini sahabat dari Imam Muslim, Imam Syafi'i. Wa ajma'al muslimuna, dan telah berijma', bersepakat al-muslimuna, orang-orang Islam. Sebelumnya. Wa yajuzu, dan diperbolehkan lahuma, bagi keduanya, opo an-nadru, melihat, fil mushafi, melihat mushaf. Melihat itu boleh. Lihat. Kalau melihat itu enggak bisa ini. Orang enggak sengaja ada kelihatan kadang-kadang. Wa imraruhu, dan membacanya, alal qalbi, dalam hati. Wa ajma'al muslimuna, dan telah bersepakat al muslimuna, orang Islam, ala jawazi tasbihi, tentang bolehnya bertasbih. Kalau baca subhanallah boleh, karena dia tidak niat talaffuz dengan Al-Quran. Wa tahlili, dan tahlil la ilaha illallah, wa tahmidi, dan baca tahmid alhamdulillah. Kalau enggak boleh, istri lagi haid dikasih duit oleh suaminya, diem aja. Kok enggak bilang makasih? Ya makasih, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Nah, jadi enggak berlaku kalimat itu. Wa takbiri, dan takbir, wassalati ala nabi, dan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. In qala li insanin, jika kedua orang yang junub dan wanita yang haid berkata kepada seseorang, khudil kitab bi quwwah, ambil kitab itu dengan kuat. Ini ayat Al-Quran. Wa qasada bihi ghairal Quran, dan keduanya itu bermaksud bukan membaca ayat Al-Quran, fa huwa jaizun, maka itu boleh. Walaupun ayat Quran, tapi tidak sengaja baca Quran.
Wa kadza dan begitu pula ma'asbahahu segala macam ucapan yang serupa. Wa yajuzu dan bolehlah huma bagi keduanya ayyakula untuk mengucap indal musibati ketika tertimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada di Quran. Tapi boleh ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idza lam yaqsid al-Quran, kalau dia tidak bermaksud baca Al-Quran. Terakhir qala, bukan terakhir, 10 halaman dari ini baru 4. Insyaallah kita lanjutkan nanti ya. Qala ashabuna, telah berkata ashabuna al-Khurasaniyun wa yajuzu dan boleh berayakula mereka berkata inda rukubid dabbah, kalau sedang naik kendaraan boleh subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inda doa, ketika doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi idza lam yaqsid al-Qur'an, kalau dia tidak membaca bermaksud bertujuan membaca Al-Qur'an. Qala Imam Al-Haramain telah berkata fa idza qala al-junubu, apabila orang yang junub berkata bismillah walhamdulillah, baca bismillah, baca hamdulillah, alhamdulillah. Fa in qasadal Quran, kalau dia menyengaja bermaksud baca Quran asa, maka dia termasuk bermaksiat, berdosa. Wa in qasada dzikra, kalau dia niat zikir, aw lam yaqsid syai'an ma lam yaqsam, kalau dia niatnya berzikir maka itu tidak berdosa. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.